Salam ilmiah. Hai, selamat datang kembali di podcast Diskushare LKHS. Podcast ini berisi perbincangan seputar hukum dan sosial. Salam ilmiah. Halo semua, kembali lagi di podcast Diskushare LKHS. Wah, akhirnya kita bersua kembali nih setelah kita kemarin membahas mengenai birokrasi kampus. Nah, sekarang kita kembali lagi dengan tema yang gak kalah menarik, yaitu isu mengenai keresahan saudara-saudari kita di tanah Palestina sana. Tentunya kawan ilmiah gak asing lagi nih dengan topik kali ini karena banyak menjadi bahasan di dunia sosial media. Nah, topik kita hari ini adalah Human Rights Day, How About Palestine. Nah, sebelum kita lanjut mengenali lebih dalam kasus yang akan kita bahas, aku mau kenalan dulu nih sama kawan ilmiah. Nama aku Ana, selaku host yang akan memandu jalanin podcast pada hari ini. Tentu aja aku gak sendirian karena aku ditemani oleh orang-orang yang keren banget, yang sangat capable di bidangnya, yaitu di bidang hukum dan HAM, serta memiliki jam terbang yang sangat baik banget nih. Sekarang langsung aja kita kenalan. Kepada Bu Eni, coba kenalan dulu nih sama teman-teman. Halo Sobat Diskushare, saya Eni, saya salah satu pengajar di bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Jenderal Sudirman. Oke, nah Ibu kesibukannya apa aja nih sekarang? Biasa Mbak sibuk dengan Tridharma Perguruan Tinggi ya. Oh, apa aja tuh? Pendidikan dan juga penelitian serta pengabdian pada masyarakat. Oke, berikut profil dari Bu Eni. Sekarang kita beralih ke kawan ilmiah kita yang satu ini, yaitu kepada Bro Sofyan. Boleh kenalan dulu ke teman-teman? Ya, sebelumnya halo semua teman-teman semua di luar sana. Perkenalkan, nama aku Sofyan. Aku dari Fakultas Hukum Unsud angkatan 2022. Oke, untuk Sofyan kesibukannya apa nih kalau boleh tahu nih? Kesibukan sih ya paling kuliah, organisasi, kerja tipis-tipis sama kerja ngeband sih. tipis-tipis, Yeah. boleh. Nah, oke, sekarang kita langsung aja nih ngebahas topik yang mau kita bahas hari ini, yaitu mengenai genosida. Nah, kan seru banget nih kayaknya nih. Tentunya kita nggak asing lagi dengan isu sekarang, terutama yang lagi terjadi di Palestina. Nah, karena tuh kawan-kawan kita di sosial media tuh banyak sekali menyuarakan empatinya mengenai isu ini supaya tidak tenggelam gitu ya, supaya harapannya dunia internasional selalu mendengarkan suara kita dengan harapan untuk menghentikan genosida yang sedang terjadi sekarang ini. Nah, genosida yang terjadi ini sudah berbulan-bulan ya kan ya, dengan berbagai serangan dari Israel kepada Palestina, tak terkecuali dalam daerah-daerah yang secara humaniter tuh dilarang gitu ya. Nah, bahwa seperti yang kita ketahui bahwa dunia sedang tidak baik-baik saja karena adanya polemik ini, mungkin kepada kawan Sofyan bisa jelasin ke kita dulu nih tipis-tipis latar belakangnya itu gimana? Iya. Aku izin menjelaskan ya. Oke, siap. Nggak perlu izin bro, santai aja ya. Gimana tuh? Jadi ini mungkin sepengetahuan dan sepengalamanku ya, untuk sekiranya kita membahas latar belakang terjadinya latar belakang. Bukan konflik sebenarnya. Polemik genosida. Ini lebih karena genosida sebenarnya. Iya, genosida ya, bukan perang lagi ya. Kalau teman-teman. konflik itu sebenarnya itu terbilang seperti perang antar dua negara gitu. Tapi ini tuh condong lebih ke arah Israel mendominasi daripada serangan tersebut. Iya. Iya. Gitu. Nah, untuk latar belakang sebenarnya itu adalah secara historis pada masa abad ke-19 Masehi ya, itu tuh banyak orang-orang apa sih istilahnya imigran gitu, bukan penduduk asli daripada di sana di Palestina ya. Itu banyak yang pindah ke negara sana dan melakukan gerakan yang namanya gerakan Zionis gitu. Atau yang lebih tepatnya kita kenal sebagai gerakan Zionis Israel gitu. Nah, gerakan itu sebenarnya itu ditujukan untuk menyebarluaskan yang pertama agamanya, dan kemudian yang kedua menyebarluaskan daripada wilayahnya gitu. Nah, karena di daerah Palestina dan sebagainya itu adalah termasuk daerah yang sangat suci terbilang ya. Nah, maka mereka tuh saling memperebutkan satu sama lain sebenarnya. Oke, tapi kalau boleh tahu nih konfliknya lebih ke arah konflik apa sih? Di bidang apa gitu? Oh, kalau aku bilang sih ini lebih ke arah apa ya? Perebutan wilayah mungkin ya? Perebutan wilayah bisa dibilang, militer juga bisa dibilang. Soalnya kalau dari sisi militer kita melihat bahwa agresi yang dilakukan oleh Israel itu sangat-sangatlah besar dan berdampak buruk bagi pada Palestina sendiri ya. Dan juga tadi seperti yang apa tadi dibilangnya? Yang bagian mana? Yang sebelumnya gitu. Oh, mengenai penyerangan di daerah-daerah yang sebenarnya nggak boleh diserang gitu ya?
agresi militer yang dilakukan oleh militer Israel gitu ya, menimbulkan dampak yang sangat signifikan bagi masyarakat asli dari daerah sana gitu. Jadi mereka tuh seputarnya ingin melakukan genosida dan mengganti masyarakat asli yang ada di sana gitu, guna memperebutkan wilayah yang ada di tanah suci tersebut. Makanya disebut genosida ya, karena daerah warga asli Palestina ini justru dibabat habis-habisan untuk menggantikan penduduknya gitu. Betul. Ya. Oke, terus ya ini sih berkaitan dengan hak asasi manusia banget gitu ya. Jadi teman-teman di luar sana mungkin yang mendengarkan ini tuh sebenarnya bukan berbicara tentang apakah agama Islam di sini sangat penting untuk dibahas ya, tapi ini tuh berkaitan dengan hak asasi manusia gitu. Ini bukan tentang soal agama gitu. Apakah mereka secara sengaja melakukan genosida ataupun melakukan pembantaian secara massal di daerah sana, itu mereka bukan melihat dari sisi agamanya mungkin, tapi ini dari sisi kemanusiaannya gitu. Apakah mereka udah nggak punya sisi kemanusiaan gitu, sehingga mereka rela melakukan pembunuhan, pembantaian secara massal gitu di daerah Palestina dan sebagainya gitu. Boleh menambahkan? Boleh. Jadi gini, memang konflik ya antara Israel dengan Palestina ini kan bermula dari perselisihan antara dua kelompok utama, itu antara kelompok Yahudi dengan Arab Palestina yang memang mengklaim bahwa wilayah yang sama di Timur Tengah. Nah, kalau kita telusuri lagi ya, di awal abad ke-20 ini memang ketika ada gerakan Zionisme muncul, ini berusaha untuk mendirikan negara ya untuk orang Yahudi di Palestina. Jadi pada saat itu Palestina mayoritas yang dihuni oleh orang Arab, baik yang beragama Islam maupun Kristen. Jadi orang Palestina tidak semuanya orang Islam, tapi memang etnisnya etnis Arab gitu. Nah, tahun 48 setelah Perang Dunia Kedua dan peningkatan migrasi dari Yahudi ke Palestina, negara Israel ini secara resmi didirikan. Jadi tindakan inilah yang memicu ketegangan besar karena Palestina ini menuntut untuk kemerdekaan dan kedaulatan atas wilayah yang kini dikuasai oleh Israel kayak gitu. Jadi sejak saat itulah konflik ini terus berlanjut dengan pertikaian mengenai perbatasan wilayah dan status Yerusalem ya sebagai hak pengungsi Palestina serta pengakuan terhadap keberadaan dari negara Israel. Nah, masalah utama dari konflik ini sebetulnya bukan hanya masalah agama gitu ya. Meskipun memang Yerusalem itu menjadi simbol penting bagi tiga agama besar ya, baik itu Yudaisme, Kristen dan juga Islam, tapi juga lebih berkaitan dengan identitas etnis dan klaim wilayah sebetulnya. Jadi orang Palestina yang sebagian besar adalah etnis Arab merasa bahwa tanah mereka ini dirampas oleh bangsa Yahudi yang merampas wilayah mereka gitu. Jadi konflik ini kemudian berkembang menjadi pertarungan antara klaim nasionalisme etnik dan politik dengan berbagai ketegangan yang memang melibatkan hak atas tanah, kedaulatan dan juga pengakuan internasional. Jadi secara garis besar inti dari konflik ini adalah klaim teritorial dan juga identitas etnis ya yang telah memang berlangsung lebih dari 100 tahun gitu. Jadi meskipun faktor agama juga terkait, tapi juga ada status Yerusalem yang memperburuk dengan situasi ini gitu. Oke, jadi mungkin aku mau meluruskan sedikit gitu ya. Mungkin buat teman-teman yang pada mengira ini tuh konflik agama gitu kan ya. Kan kalau sosial media sering banget tuh perdebatan gitu. Agama A melawan agama B gitu ya. Jadi biasanya orang-orang mengira bahwa karena kita mayoritas A maka kita harus mendukung gitu. Padahal sebenarnya nggak sederhana itu kawan-kawan. Itu lebih ke konflik kemanusiaan juga. Nah terus nih, kira-kira dari PBB ada nggak sih pendapatnya mengenai isu tersebut gitu? Karena kan kalau ngomongin dunia internasional tuh pasti PBB sangat terlibat gitu ya. Nah itu tuh gimana tuh, kawan Sofian? Setelah terjadinya beberapa peristiwa di daerah Palestina sana ya sebenarnya dari sejak tahun berapa ya itu udah mulai muncul beberapa gerakan yang baik dari organisasi internasional ataupun komunitas-komunitas yang ada di dunia ini tuh mereka mengecam gitu perbuatan yang dilakukan oleh Israel terhadap Palestina gitu. Contohnya misal PBB ya, organisasi terbesar Indonesia, Perserikatan Bangsa-Bangsa, ya sudah sepatutnya mereka tuh harus menjadi penengah antara Israel dan Palestina gitu ketika terjadi entah itu konflik atau mungkin genocide gitu ya. Nah, PBB di sini itu sebenarnya lebih ke arah
mendukung Palestina untuk segera merdeka gitu. Nah, PBB itu sangat mengecam tindakan yang dilakukan oleh Israel, sehingga ya PBB kalau aku lihat sih lebih ke arah ini ya, mendukung Palestina gitu. Oke, meski sebenarnya kayaknya nggak sesimpel itu ya nanti ya, karena nanti akan kita bahas lebih lanjut. Tapi dari sini kita bisa mengatakan bersama-sama bahwa kita tuh sepakat menyebut ini bukan perang tapi genosida gitu ya. Seperti alasan yang udah dipaparkan oleh Kak Sofyan dan Bu Eni tadi. Sekarang kita beralih ke Bu Eni nih. Gimana sih pandangan Ibu dari sudut hukum dan HAM mengenai kasus ini gitu, Bu? Jadi pandangan hukum dan HAM terhadap genosida ini ya, termasuk yang terjadi di Palestina, memang jelas sekali menunjukkan bahwa adanya pelanggaran HAM berat yang tidak bisa dibenarkan. Dan genocide ini kan diatur dalam konvensi PBB tahun 48 yang menyatakan bahwa pembunuhan massal dan juga tindakan lain untuk menghancurkan kelompok tertentu itu harus dihukum oleh dunia internasional gitu. Jadi di Palestina pelanggaran seperti pembunuhan massal, terus juga penghancuran rumah, penyiksaan dan juga pemindahan paksa bisa jadi kejahatan genocide yang setidaknya kejahatan terhadap kemanusiaan. Di dunia seharusnya bisa lebih tegas lagi dalam menegakkan hak-hak Palestina yang memang terjepit kekerasan dari pendudukan Israel. Oke. Nah, terus kan kita nih di dunia internasional ini kita mengenal ada peringatan Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan di dunia gitu ya. Tentu hal ini menjadi ironi untuk kasus ini karena tuh 70% korban dari genosida ini adalah perempuan dan anak-anak. Nah, sebagaimana ini disampaikan oleh Bu Eni tadi, rata-rata tuh bahwa hal dari genosida ini justru kejahatannya malah justru kepada perempuan dan anak gitu ya. Nah, lalu apakah ada langkah yang telah diambil oleh organisasi internasional untuk memberikan bantuan serta perlindungan gitu dalam kasus ini? Iya, jadi memang ironisnya ya, meskipun kita sama-sama memperingati Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan ya, yang untuk melindungi hak-hak perempuan, namun ternyata masih ada terjadi kekerasan terhadap rakyat Palestina termasuk perempuan dan anak-anak yang terus terjadi tanpa adanya sanksi yang jelas ya Mbak Ana. Nah ini tentu saja menunjukkan bahwa adanya ketidakselarasan dalam dunia internasional di mana prinsip hak asasi manusia ditegakkan tapi ternyata masih ada pelanggaran besar seperti genocide yang masih dibiarkan begitu saja. Masyarakat internasional seharusnya lebih berkomitmen ya untuk menegakkan hukum yang melindungi tanpa adanya diskriminasi gitu. Jadi memastikan kejahatan seperti genocide ini tidak dibiarkan lah dan memberikan keadilan bagi korban terutama untuk anak-anak dan juga perempuan yang tidak bisa membela dirinya sendiri. Nah, sebetulnya beberapa organisasi internasional juga telah memberikan bantuan ya terhadap adanya kasus atau konflik antara Israel dengan Palestina. Di antaranya seperti PBB lewat Dewan Keamanan dan juga Dewan Hak Asasi Manusia. PBB ini masih secara konsisten mengecam kekerasan terhadap rakyat Palestina. Jadi termasuk juga pembunuhan massal, penghancuran rumah dan juga pemindahan paksa. Yang bisa dianggap ya ini sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan dan genocide. Tapi PBB ini kesulitan bertindak gitu. Karena adanya perbedaan pandangan di dalam Dewan Keamanan itu sendiri Mbak Ana. Terutama dengan hak veto yang seperti dilakukan oleh Amerika yang sering mendukung Israel. Selain PBB juga ada ICRC ya, kalau teman-teman tahu tentang Komite Internasional Palang Merah, di mana ICRC ini memberikan bantuan kemanusiaan baik itu medis maupun pangan kepada korban konflik di Palestina. Selain itu ICRC terus mengawasi dan memastikan bahwa adanya penerapan hukum humaniter internasional di tempat kejadian. Tapi kalau dari update yang pernah aku dapat gitu dari sosial media gitu ya, justru bahkan hukum humaniter ini dilanggar dengan gampangnya gitu ya oleh pihak yang menyerang gitu. Karena contohnya kayak tadi itu harusnya kan perempuan dan anak-anak tuh dilindungi ya kalau menurut hukum humaniter. Dan itu juga bagian yang memberi perlindungan medis seperti rumah sakit itu kan harusnya nggak boleh diserang gitu ya. Cuma pada realitanya tuh banyak banget rumah sakit, tempat-tempat pengungsian gitu ya justru juga tetap dibom gitu ya. Nah terus mengenai kenyataan yang tidak seindah aturan yang ada gitu ya, itu gimana tuh menurut Kak Sofyan atau Bu Eni? Sedikit melanjutkan yang tadi ya. Oke, gimana Jadi tuh? ya kita bisa bilang tindakan yang dilakukan oleh entah entah itu militer Israel ataupun mungkin negara Israel gitu ya,
mereka tuh benar-benar sangat melanggar hukum humaniter sebenarnya, di mana sebenarnya seluruh masyarakat internasional ataupun negara-negara yang di dunia itu udah sepakat gitu bahwa ketika misal terjadi perang ataupun sebagainya itu tuh nggak boleh melibatkan atau memberikan dampak terhadap beberapa pihak gitu. Contohnya misalnya kayak tadi ya tenaga medis, terus sekolah, ya, anak-anak, perempuan dan anak-anak, lansia, orang yang tidak lagi. Nah, satu yang gitu. kelupaan. Jadi tempat ibadah termasuk? Bukan. Iya, tempat ibadah termasuk. Bukan. Ya. Termasuk. Jurnalistik. Oh iya, jurnalistik. Iya, benar gitu jurnalistik, benar-benar Nah, jurnalistik jadi termasuk. di sana tuh kalau teman-teman sering lihat lewat beranda Instagram atau Facebook dan Twitter sih yang paling update ya, ya kayaknya. Itu banyak tuh jurnalis yang bahkan ketembak juga. Iya, banyak yang juga kena dampaknya juga dari agresi militer tersebut gitu. Bahkan mereka tuh secara membedakan nggak membedakan antara jurnalis itu kayak apa ya? Mereka tuh kayak istilahnya kayak persetan dengan humaniter. Iya. Gue pengen menguasai wilayah ini gitu. Mau kalian itu dilindungi oleh undang-undang ataupun perjanjian internasional atau berkonvensi, mereka tuh nggak peduli gitu. Oke. Kalau dari pandanganku yang pertama yang itu. Makanya bahkan kalau lagi di sosial media biasanya suka ada jurnalis yang mengupdate keadaan sehari-hari. Yeah. Akhirnya akunnya menghilang karena pemilik akunnya meninggal gitu ya. Betul. Itu ironisnya di situ. Oke, gimana lanjut? Terus gimana tadi pertanyaan yang sebelumnya? Apa ya? Seputar peraturan yang nggak sesuai dengan penerapannya gitu. Iya, begitu. Ya, jadi ketika kita berbicara tentang peraturan ataupun dasar hukum ya, bahwa hak asasi manusia itu sebenarnya sudah ada dan berlaku sejak adanya Deklarasi Hak Asasi Manusia ya. DHAM. Nah, atau DHAM ya. Declaration of Human Rights gitu. Nah, sementara itu ada juga konvensi internasional yang mengatur hak-hak sivil dan politik daripada seluruh manusia yang ada di belahan dunia ini, yaitu ICCPR gitu. Atau International Covenant of Civil and Political Rights gitu. Nah, dan juga ada satu ICSCR gitu tentang hak-hak sosial, budaya dan ekonomi gitu. Nah, dari tiga sebenarnya ada masih banyak, tapi dari dasar daripada tiga peraturan ini sebenarnya menjadikan dasar berdirinya hak asasi manusia di tiap-tiap belahan dunia gitu. Nah, seperti contoh dalam DHAM ya, atau mungkin ICCPR, bahwa kita sebenarnya itu nggak bisa dirampas gitu hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa itu nggak harus diterapkan gak sih? Benar. Untuk tidak dibunuh secara brutal, secara massal gitu. Karena genosida ini termasuk kejahatan internasional lah ya. Yeah. Meskipun satu negara nggak meratifikasi itu, kalau misalnya melakukan tetap dihitung sebagai pelanggaran dan kejahatan gitu ya. Betul. Nah, dengan peraturan yang sedemikian rupa dan perjanjian ataupun konvensi yang banyak gitu. Nah, Israel ini tuh apa ya, nggak mempertimbangkan, bahkan bisa kita bilang itu dia melanggar hukum gitu. Iya. Nah, sementara Palestina terkena dampaknya yang sangat signifikan gitu. Nah, jadi bisa kita bilang di sini bahwa negara Israel itu tidak terlalu mempertimbangkan aturan hukum ataupun konvensi internasional yang ada, menurutku, dari pandanganku. Soalnya ya lihat aja realitanya, lihatlah hukum sebagai kenyataan, jangan lihat hukum sebagai normatifnya aja atau dogmatiknya gitu, tapi lihatlah secara kenyataannya apakah aturan itu diterapkan. Nah, nyatanya enggak kan. Mereka tuh masih banyak melakukan genosida kepada rakyat-rakyat Palestina dan sebagainya gitu, baik di Gaza ataupun di daerah-daerah lainnya gitu. Maka dari itu mungkin buat kawan-kawan yang masih awam gitu ya, jadi perang itu sebenarnya diizinkan selama mematuhi aturannya, atau yang kita sebut sebagai hukum humaniter. Jadi hukum humaniter itu hukum yang mengatur mengenai perang. Nah, oleh karena si Israel ini tidak mematuhi aturan yang ada di hukum humaniter, jadi kita nggak bisa lagi menyebut ini sebagai perang karena adanya ketidakseimbangan kekuasaan dan kekuatan gitu ya antara dua belah pihak. Nah, oke, sekarang kita akan lanjut nih. Tadi kan kita udah membahas dari sisi internasional, sekarang kita beralih ke perspektif nasional. Nah, adanya pergantian menlu kita atau Menteri Luar Negeri tentunya membuat kita ada harapan nih untuk partisipasi Indonesia di dalam konflik yang ada gitu. Nah, dalam beberapa bulan belakangan ini Indonesia sebagai negara yang
sangat peduli mengenai hak asasi manusia, tentunya telah melakukan gerakan untuk membantu Palestina gitu. Salah satunya adalah mengirimkan bantuan di bidang kesehatan, kebutuhan pokok, serta aktif menyuarakan isu-isu Palestina di forum internasional. Nah, bagaimana pendapat Bu Eni terhadap hal tersebut? Ya, menurut pendapat saya, tentu saja langkah Indonesia sebagai negara hukum ya yang peduli terhadap hak asasi manusia ini dengan memberikan bantuan baik itu kesehatan, lalu kebutuhan pokok, dan juga aktif untuk menyuarakan isu Palestina di forum internasional adalah tindakan yang sangat positif, di mana Indonesia berarti menunjukkan adanya solidaritas terhadap Palestina yang memang sedang menghadapi kesulitan akibat konflik yang sangat berkepanjangan. Jadi sebagai negara dengan populasi muslim yang terbesar, ini dukungan ini juga mencerminkan adanya komitmen terhadap prinsip keadilan, perdamaian, dan juga penghormatan hak asasi manusia di tingkat global. Nah, Indonesia memang melalui diplomasi internasional juga memfokuskan perhatian dunia pada isu-isu kemanusiaan ya, dan juga mendorong negara-negara lain untuk berperan aktif dalam mencari solusi damai bagi konflik Israel dan Palestina ini. Jadi tindakan ini juga mencerminkan kepedulian ya terhadap warga Palestina yang terus mengalami penderitaan akibat adanya kependudukan oleh Israel ini. Oke, terus kira-kira nih menurut Bu Eni sendiri ya, ada nggak sih langkah yang paling tepat untuk kita lakukan gitu ya, untuk dilakukan oleh masyarakat Indonesia untuk mengatasi hal ini gitu? Kalau menurut saya ada beberapa langkah gitu ya yang bisa dilakukan dari Indonesia untuk membantu rakyat Palestina. Di antaranya adalah dengan memperkuat diplomasi internasional ya. Jadi untuk mendukung kemerdekaan Palestina di forum global. Selain itu juga melanjutkan bantuan kemanusiaan ya, baik termasuk medis dan juga pangan untuk memenuhi kebutuhan dasar yang ada di sana. Selain itu juga dengan mendorong partisipasi masyarakat ya dalam mendukung Palestina melalui kampanye dan solidaritas. Itu kan udah sering banget ya kalau kita lihat mulai dari anak TK, SD, SMP, SMA sampai dengan yang kuliah pun gitu ya, kita sering melakukan kampanye dan solidaritas mengenai Free Palestine gitu ya. Iya, benar. Apalagi di Twitter atau di Instagram hashtagnya Free Palestine atau pakai displaynya ada emot semangka gitu ya, semangka gitu kan banyak tuh ya sosial media. Saya itu juga dengan ini Mbak, meningkatkan kesadaran publik tentang hak-hak Palestina ini melalui pendidikan dan informasi. Nah, salah satunya dengan podcast seperti ini ya, kita bisa menyebarluaskan kepada teman-teman baik yang ada di Universitas Jenderal Sudirman itu sendiri maupun dari teman-teman yang lainnya gitu. Proses untuk mendukung perdamaian yang adil antara Israel dan Palestina ini terus kita dorong supaya ulangi yang ini ya, nggak usah nanti ini diikat. Selain itu, adanya penguatan kerjasama regional dengan negara-negara yang mendukung Palestina, Mbak. Dan dengan langkah-langkah ini, saya rasa Indonesia dapat terus berperan ya dalam memperjuangkan hak-hak rakyat Palestina dan juga perdamaian bagi Palestina itu sendiri. Nah, kalau menurut Bro Sofia nih gimana nih kira-kira? Iya. Persoalan tentang ini ya. Lebih langkah-langkah gitu ya. Kan sebagai mahasiswa sama mahasiswa nih biasanya kita punya langkah sendiri ya sebagai Gen Z untuk melakukan gerakan-gerakan kita gitu ya. Nah, menurut pendapat kawan Sofian sendiri gimana tuh? Ya, kalau menurut saya sih sebenarnya ada banyak upaya yang bisa kita lakukan ya untuk mendukung Palestina sendiri ya. Nah, kalau kita sebagai mahasiswa, yang pertama itu kita bisa melakukan aksi demonstrasi sebenarnya. Oke. Demonstrasi untuk membebaskan rakyat Palestina yang terkena genosida di sana gitu. Nah, seperti yang kita ketahui semua bahwa mahasiswa adalah agent of change dan juga sebagai kelompok penekan gitu. Nah, jadi peran mahasiswa di sini itu sebenarnya sangat penting gitu demi memberikan gerakan-gerakan yang sekiranya dapat mempengaruhi konflik yang terjadi mungkin atau setidaknya minimal tersorot gitu ya Bu. Iya. Biar jangan sampai redup gitu ya beritanya. Iya. Jadi jangan anggap kayak gerakan apa ya, gerakan mahasiswa gitu yang dia anggap sangat apa sih lu kayak norak banget. Padahal itu bentuk solidaritas. Iya. Karena namanya demonstrasi itu biasanya banyak pro kontranya kan. Maka dari itu PR banget nih buat kita para mahasiswa biar demo kita ini nggak dipandang sebelah mata gitu ya oleh rakyat yang belum tahu gitu. Itu kalau yang pertama. Kalau yang kedua
ya kita bisa apa ya, memperbanyak diskusi juga seperti yang Ibu Eni juga bilang, bahwa salah satu media untuk atau wadah penyampaian pesan kita keluar sana itu adalah melalui misal podcast ini gitu ya Bu ya. Nah, dengan adanya podcast atau mungkin diskusi aja dengan teman-teman sebaya kita atau mungkin teman-teman lain gitu ya, itu bisa sekiranya memberikan pandangan lain terkait genosida ini gitu. Nah, terus yang ketiga, nah banyak tuh sekarang upaya yang dilakukan adalah melakukan boykot gitu. Oh, oke. Nah, jadi produk-produk yang sekiranya terafiliasi dengan Zionis atau mungkin yang terafiliasi dengan Israel atau mungkin sekutu-sekutunya gitu ya. Nah, itu kita bisa melakukan pemboikotan dengan cara misal ketika kita berbicara tentang produk-produk, maka kita lihat contoh simpelnya adalah makanan gitu. Oke. Nah, kita nggak sebut merek ya di sini, tapi ya tahu lah kalian di luar sana beberapa merek-merek yang terkenal yang sekiranya harus kita boikot gitu. Nah, dengan sebenarnya melakukan pemboikotan ini, itu bisa mempengaruhi dari sisi perekonomian negara di sana atau mungkin sekutu-sekutu yang terafiliasi dengan gerakan Zionis Israel gitu. Sebenarnya kalau kita ngomongin boykot ini alurnya agak panjang ya, maksudnya dari boykot suatu kelompok atau suatu negara lalu mengarah ke negara asalnya gitu ya. Itu biasanya gimana tuh kalau boleh dijelasin? Maksudnya boykot negara asal sama? Kan misalnya kita punya nih produk-produk yang berafiliasi dengan Zionis. Nah, lalu kita nge-boykot nih satu negara, misalnya satu negara nge-boykot. Lalu apa sih efeknya ke negara asal gitu kira-kira? Ya, kalau efek ya dari negara asal bukan berarti Israel yang memproduksi produk tersebut ya, Iya, tapi bener. negara lain gitu, tapi terafiliasi dengan Israel gitu ya. Yang pertama sih kita bisa melihat dampaknya dari sisi ekonomi. Yang pertama pasti. Ya, ekonomi. Pasti perusahaan-perusahaan besar di sana tuh pasti akan anjlok gitu dari sisi pendapatan gitu gitu ya. Income-nya turun. Yang kedua dari segi perekonomian negara. Nah, dengan adanya banyak kan seperti yang kita ketahui bahwa perusahaan-perusahaan yang memproduksi makanan atau produk sebagainya gitu, mereka membayar pajak ya. Oke. Nah, dengan mereka apa ya istilahnya, tidak mendapatkan keuntungan sebagaimana yang telah ditetapkan, maka kemungkinan negara yang tempat asal mereka atau perusahaan mereka itu bisa juga perekonomiannya terganggu gitu. Itu. Kalau boykot tuh kan setahu aku nih ya, kalau di Twitter tuh suka ada di share gitu ya, BDS gitu, aksi BDS gitu, aksi boykot dari Indonesia. Itu biasanya suka ada levelnya tuh, super jahat, setengah jahat, sebaiknya dihindari gitu kalau nggak salah ya. Nah, itu kalau menurut Bu Eni nih sebagai dosen HAM banget nih, pendapat Bu Eni mengenai boykot sendiri itu gimana nih? Jadi untuk saat ini kan lagi ramai ya tentang boykot produk-produk yang berafiliasi dengan Israel. Sebenarnya kan ada dua pendapat, ada yang pro dan ada yang kontra. Oke. Ya, jadi kalau orang yang pro boykot mungkin kayak Mas Sofian gitu. Boykot itu dianggap sebagai salah satu bentuk tekanan ekonomi ya terhadap Israel untuk mempengaruhi Israel ya menghentikan kebijakan yang dianggap merugikan Palestina. Jadi ini juga dapat mengirimkan pesan internasional bahwa masyarakat global ini sedang menentang tindakan pelanggaran hak asasi manusia dan ketidakadilan yang terjadi di Palestina. Tapi ada juga nih orang atau kelompok yang kontra dengan boykot. Jadi dia menentang adanya boykot. Karena bagi penganut atau yang lebih percaya dengan kontra boykot ini, boykot dianggap sebagai ulangi ya. Apa lagi yang kontra boykot ya? Baik. Gitu ya, bagian itu. Nah, di sisi lain ada yang kontra boykot Mbak Ana. Di mana boykot produk ini dianggap tidak selalu memberikan dampak yang langsung terhadap kebijakan Israel dan ini dapat merugikan pekerja ataupun individu yang tidak terlibat langsung dalam kebijakan pemerintah Israel. Oh iya, karena mengenai isu ini nggak semua orang tahu juga ya. Maksudnya nggak semua lapisan masyarakat itu tahu tentang terutama buat pekerja gitu ya yang menggantungkan seluruh hidupnya di tempat itu. Oke. Dan akhirnya kan boykot ini justru akan beresiko memperburuk ketegangan dan menghalangi dialog damai yang lebih konstruktif ya antara kedua belah pihak. Gitu. Bahkan di Indonesia yang terjadi saat ini adalah banyak sekali perusahaan yang akhirnya tutup karena dianggap berafiliasi dengan Israel
dan banyak orang yang di Kena PHK. benar. Kena PHK padahal mereka adalah kepala keluarga yang mungkin harus memberikan nafkah untuk keluarganya. Itu kan perlu dipikirkan lagi. Tapi secara keseluruhan, meskipun boykot mungkin dianggap sebagai bentuk solidaritas ya, pendekatan yang lebih efektif adalah mendukung upaya diplomasi dan juga kerjasama internasional yang lebih luas untuk mencapai solusi damai yang adil bagi Palestina. Sebenarnya kalau dari aku sendiri nih, aku tim bingung juga sih ya. Karena kalau misalnya ngomongin boykot, negara kita belum semapan itu guys untuk memfasilitasi semua WNI untuk bekerja gitu ya. Jadi sebenarnya kalau misalnya ada boykot, ada penurunan income yang terlalu ekstrim gitu dalam suatu perusahaan, lalu akhirnya semua karyawan di boykot, mereka makan apa? Iya, mereka makan apa? Gitu sih kalau dari aku. Kalau dari Bro Sofyan nih senyum-senyum gimana nih? Kayaknya punya pendapat lain yang kuat, meronta-ronta sepertinya untuk mengatakan sesuatu atau gimana tuh Bro Sofyan? Jadi ya dampak negatif yang sekiranya dapat timbul dari pemboikotan sendiri sebenarnya ya dari dari Indonesia sendiri ya. Ya kita nggak sebut merek ya di sini ya. Contoh tuh kemarin tuh yang perusahaan inilah makanan cepat saji yang rame fast food yang paling ngetren ya kayaknya di kalangan mahasiswa dan sahabat-sahabatnya gitu ya. Nah, dengan adanya pemboikotan dari beberapa produk, sebenarnya dampak negatifnya adalah membawa dampak kepada para pekerja-pekerja asli dari negara kita di situ yang kerja dilakukan PHK secara massal gitu. Betul. Karena omsetnya turun gitu, jadi nggak bisa menggaji karyawan lagi, akhirnya bangkrut. Nah, jadi ya gimana ya kita bilangnya? Kita istilahnya pengen membawa kemanusiaan bagi negara lain, tapi kemanusiaan di negara sendiri justru malah nggak dilirik gitu ya, malah terabaikan gitu jadinya. Nah harusnya peran pemerintah di sini tuh atau peran negara ya, ketika misal terjadi pemboikotan ya, dan negara mendukung hal itu semisal ya, dan terjadi dampak negatif dari para pekerja dari seperti yang tadi contohnya ya, harusnya negara memberikan wadah gitu untuk diberikan lapangan pekerjaan yang seluas-luasnya gitu ya, karena nggak secara langsung boykot yang kita lakukan tuh akan berdampak pada para pekerja sebenarnya. Kalau pikiran liar aku sih ya, harusnya produk-produk yang diboykot tuh ditutup aja, diganti sama produk lokal gitu. Tempatnya sama, brandnya beda gitu. Mungkin ya jadi biar win-win solution, ya istilahnya ganti Indonesia produk lokal gitu ya, win-win solution jadinya ya. Karena sebenarnya produk yang terafiliasi Zionis ini nggak cuma makanan doang, tapi ya hiburan iya gitu ya, outfit iya gitu, terus elektronik juga iya gitu. Jadinya sebenarnya kalau buat masyarakat nih bingung mungkin yang mau pindah kemana, terutama buat skincare, obat-obatan gitu kan, jadi ribet lagi kalau harus ganti, apalagi ada yang ekstrim sampai ngebuang skincare-nya gitu ya, langsung ganti produk yang nggak boykot, itu kan ekstrim ya bisa dibilangnya. Jadi gimana tuh lebih lanjut kalau mengenai hal-hal kayak gitu akhirnya? Ya mau gimana lagi? Emang seperti itu. Emang rumit ya, nyatanya emang rumit banget gitu ya. Ketika kalian udah memantapkan niat kalian untuk melakukan pemboikotan dengan barang-barang atau produk yang sekiranya terafiliasi dengan Israel, maka negara kita juga bisa terkena dampaknya sebenarnya dari sisi individu-individu itu. Benar. Yang bekerja di perusahaan-perusahaan tadi yang diboikot gitu. Iya. Itu dampak negatif banget. Tapi ya tergantung daripada sisi kemanusiaan kalian gitu. Iya. Apakah kalian akan mendukung kemanusiaan dari sisi internasional atau mungkin mendukung dari sisi nasional? Karena sebenarnya kalau ngomongin pihak-pihak yang di PHK tuh nggak sesimpel nanti Tuhan memberi gantinya, karena tuh tidak sederhana itu gitu guys. Jadi mencari pekerjaan itu susah. Mereka kan juga sudah berumur ya Mbak. Iya, apalagi negara kita yang sangat kita cintai ini mau menerapkan batasan umur yang sangat tidak berguna gitu ya, jadi agak susah juga untuk mencari pekerjaan baru gitu kan. Kecuali mau freelance semua mungkin boleh ya. Ya pastinya kita harus melakukan pendekatan yang lebih struktur dan juga dialogis ya, dengan diplomasi internasional dan juga kerjasama lintas negara. Jadi pemerintah mungkin bisa lebih masif lagi gitu ya, pemerintah ya. Mendorong diplomasi internasional. Karena kita sebagai rakyat juga kalau mau bergerak sendiri itu sulit gitu kan ya Bu ya. Lebih dengar kalau yang sudah di atas. Yang udah di atasnya gitu. Jadi kita membutuhkan pemerintah untuk bekerja sama gitu ya bersama para mahasiswa dan rektor biasa ini untuk bergerak gitu, karena akademisi juga diperlukan banget ya Bu ya untuk hal-hal kayak gini. Nah oke, terus
apalagi nih yang mau kita diskusiin? Untuk mendukung Palestina ya terkait dengan genosida, kita harus bisa mendorong diplomasi internasional gitu ya untuk mencari solusi damai dan juga menekan Israel. Selain itu juga kita terus memberikan bantuan kemanusiaan ya Mbak. Jadi untuk memenuhi kebutuhan dasar rakyat Palestina, di mana kita tahu sendiri di sana untuk makan susah gitu ya, rumah sakit aja sampai dihancurkan, bagaimana gitu ya. Iya, mereka mendapatkan kesehatan jaminan ketika mereka kena serangan bom itu kan banyak yang luka-luka gitu ya. Terus juga kita tetap harus menyadarkan publik sepertinya gitu ya untuk mengetahui kondisi Palestina dengan melalui edukasi dan juga informasi gitu. Okay. Ada lagi? Kalau dari Bro Sofyan gimana? Tambahan gitu ya. Oke, tambahan. Ya, kalau dari aku, jangan menganggap permasalahan itu sebagai konflik antar negara gitu. Kita harus menganggap ini tuh bukan konflik melainkan genosida gitu, betul-betul genosida gitu. Dengan adanya unsur kesengajaan untuk menghapuskan atau memusnahkan beberapa etnis dan juga ras ataupun agama di suatu wilayah tertentu, maka kita bisa menyimpulkan bahwa itu adalah genocide gitu. Iya. Sesuai dengan konvensi internasional yang sedang berlaku gitu. Nah, teman-teman di luar sana pasti banyak berpikir bahwa seperti tadi udah dijelaskan Ibu ini, bahwa konflik ini bukan hanya berkaitan dengan agama gitu. Jadi genosida ini terjadi itu dari banyak aspek gitu, bukan cuma agama gitu, melainkan perebutan wilayah seperti yang Ibu ini tadi bilang bisa terjadi. Dan emang dari sisi Israelnya pengen secara brutal gitu menguasai wilayah, namun rakyat Palestina yang nggak mau pindah ya udah pasti dilakukan yang pertama agresi, yang kedua baru pemusnahan massal gitu. Nah, itu terus peran masyarakat internasional ya, atau mungkin organisasi-organisasi internasional di luar sana itu sangat dibutuhkan sebenarnya di sini tuh. Dengan mungkin melalui upaya-upaya yang bersifat preventif ya, dengan melakukan mediasi mungkin, tapi sepengetahuanku udah banyak mediasi yang dilakukan dari abad 19 mungkin ya. Dari sisi PBB sendiri itu belum mendapatkan secercah cahaya gitu bagi kedua belah negara gitu, melainkan malah genoside-nya makin brutal gitu, makin terjadi. Ibaratnya gitu. Makin ada teknologi ini makin kreatif Israel ya buat melakukan agresi gitu ya. Nah, jadi kalau pesanku sih semoga organisasi internasional di luar sana itu melek gitu, melihat hal ini gitu. Siap. Bukan sebagai konflik, melainkan ini tuh berkaitan dengan hak asasi manusia gitu. Bukan sebagai negara, tapi hak asasi manusia tiap individu yang ada di Palestina itu. Nah, dari sisi nasional kita bisa melihat bahwa beberapa upaya yang tadi kita bincangkan itu bisa dilakukan teman-teman, baik itu melalui media sosial sebagai salah satu wadah yang dapat sangat mempengaruhi gitu ya. Soalnya sekarang kayaknya zaman globalisasi itu media sosial tuh kayak kenceng banget gitu ya, pengaruhnya ya Bu ya. Nah, jadi teman-teman di luar sana mungkin bisa membantu lewat media sosial, mungkin malah gerakan-gerakan kemerdekaan Palestina dan sebagainya. Nah, terus dari sisi tadi upaya boikot ya. Nah, itu yang tadi kita jelaskan bahwa ketika kalian melakukan boikot, maka akan ada dua dampak positif dan juga dampak negatif. Dampak positifnya kalian itu bisa mendukung dari sisi perekonomian dari sana gitu. Jadi dengan dilakukannya boikot, maka setidaknya bisa mempengaruhi kebijakan dari Israel gitu. Apakah dia akan terus melakukan agresi ataupun genocide gitu ya Bu. Nah, kemudian kedua dampak negatif, ketika kita melakukan boikot, maka hal itu pasti berdampak sama nasional kita atau negara kita gitu. Dengan banyaknya para pekerja yang di PHK secara massal, hal itu pasti bakal berdampak juga gitu bagi perekonomian negara kita gitu. Itu. Nah, terus yang ketiga, kita bisa melakukan gerakan-gerakan yang sekiranya bermanfaat gitu, seperti mahasiswa gitu ya, melakukan gerakan demonstrasi dan sebagainya. Nah,
Nah, terus yang terakhir pesanku adalah jangan diam, lawan. Siap. Oke. Quotes yang biasa sering didengarkan sama mahasiswa ya. Iya, jangan diam, lawan. Oke. Nah, nggak terasa banget nih kita udah ada di penghujung diskusi hari ini. Sebenarnya terima kasih kepada Bu Eni dan kawan Sofian gitu ya, sebagai narasumber yang keren banget, keren abis, sangat keren gitu ya, dan sangat kompeten di bidangnya gitu ya. Terima kasih atas insight-nya yang perjelas pandangan kita semua mengenai genosida yang ada di Palestina. Nah, sekarang sebelum kita close, kita mau dengerin closing statement dulu dari Bu Eni, gimana, silahkan. Jadi gini Mbak dan juga teman-teman yang lain, bahwa meski banyak langkah yang sudah diambil ya di organisasi internasional maupun di dunia internasional ini, namun tantangan utamanya memang adanya perbedaan politik ya antara negara-negara besar ya, terutama yang mendukung Israel. Jadi ini yang membuat upaya untuk mengakhiri kekerasan yang ada di Palestina ini sering terhambat. Nah, secara keseluruhan meskipun ada usaha dari organisasi internasional untuk membantu Palestina, namun penegakan hukum internasional yang efektif itu ternyata masih terbatas oleh politik internasional yang sangat rumit. Jadi dalam menghadapi perselisihan antara Israel dengan Palestina ini penting ya bagi kita untuk terus mendukung upaya perdamaian dan keadilan bagi rakyat di Palestina. Jadi dengan solidaritas internasional, dukungan kemanusiaan serta penguatan diplomasi ya, kita bisa berkontribusi dalam menciptakan solusi yang adil dan berkelanjutan. Jadi mari kita terus suarakan hak-hak asasi manusia, menghentikan kekerasan dan juga bekerja sama untuk dunia yang lebih damai dan berkeadilan. Jadi semoga perjuangan ini membawa harapan baru bagi masa depan Palestina dan perdamaian di Timur Tengah. Karena semua rakyat punya hak untuk merdeka gitu ya, semua rakyat betul. punya hak untuk hidup dengan baik. Nah, lalu dari Bro Sofian gimana nih closing statement-nya buat kawan-kawan yang ada di luar sana? Iya. Singkat saja. Oke, singkat saja. Berapa jam? Jadi ya closing statement dari aku, jangan pernah diam. Kita harus selalu lawan teman-teman. Lawan. Apalagi buat mahasiswa di luar sana, jangan pernah takut untuk menyuarakan aspirasi kita ya. Karena sejatinya ini bukan persoalan mengenai agama, suku ataupun ras gitu, tapi ini persoalan kemanusiaan, teman-teman. Ini bukan persoalan tentang politisasi dan sebagainya, tapi ini tentang kemanusiaan gitu. Apakah rakyat-rakyat yang ditindas, yang dilakukan secara tidak patut gitu, dibunuh secara massal, dilakukan dengan cara genocide dan sebagainya, apakah mereka itu pantas gitu? Tidak pastinya. Mereka punya hak untuk hidup. Mereka punya hak untuk tidak disiksa, tidak dibunuh dan sebagainya gitu. Mereka punya hak seperti yang host bilang, mereka tuh punya hak untuk merdeka gitu. Jadi jangan sampai genocide ini bisa berkepanjangan sehingga menimbulkan dampak yang signifikan dari sisi internasional gitu. Nah, dengan banyaknya upaya-upaya yang bisa kita lakukan dengan cara yang tadi kita jelaskan, bahwa hal itu tuh sebenarnya bisa mendorong untuk kemerdekaan dari segi Palestina gitu. Jadi ya intinya sih jangan pernah ini aja sih, jangan pernah acuh gitu, nggak peduli soal hal kemanusiaan gitu. Apalagi ya kita itu negara dengan penduduk keberagaman gitu ya, kita saling tulis satu sama lain. Bagaimana kita bisa tidak peduli dengan negara lain gitu, sementara negara kita tuh sebenarnya tingkat rasa kepedulian itu sebenarnya sangat tinggi ya. Nah, jadi tolong buat teman-teman di luar sana, jangan pernah berhenti untuk bergerak, jangan pernah diam dan lawan. Oke, siap. Mungkin tambahan dari aku sedikit gitu ya, mengenai acuh tak acuh tadi gitu. Kan kalau ngomongin konflik antar negara nih erat kaitannya dengan politik gitu ya. Yeah. Mungkin kepada teman-teman di luar sana masih suka apatis gitu ya, masih suka ngerasa politik itu cuma punyanya anak hukum, punyanya anak fisip, punyanya pejabat, punyanya orang tua gitu ya mungkin ya.
Nah sebenarnya teman-teman, politik itu erat dalam kehidupan kita sehari-hari gitu. Jadi apapun latar belakangnya, mari kita belajar sama-sama, kita perkaya literasi, literatur gitu ya, agar kita semua nih tahu apa yang terjadi di luar sana gitu. Karena jangan sampai nunggu hal itu terjadi sama kita dulu baru kita paham gitu kan. Serem ya kalau kayak gitu ya. Oke, jadi untuk kawan ilmiah yang mendengarkan diskusi hari ini, jangan lupa untuk terus menyuarakan kepedulian kita agar jangan sampai hal ini menjadi hal yang lumrah. Nah, terima kasih. Sekarang kita salam ilmiah dulu. 1, 2, 3. Salam ilmiah. Bye. Siap. Alhamdulillah.